Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit di luar sana. Semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan. Begitupun untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa memberkahi ya kegiatan kita pada hari ini. Nah, supaya tambah berkah lagi, yuk kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita nih mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bertemu lagi dengan Bu Rosita. Nah, hari ini Bu Ros lagi ada di ruang kelas nih teman-teman. Kita juga akan menambah ilmu bersama-sama ya. Masih ingat dengan materi kemarin ya mengenai pecahan? Apa sih arti pecahan? Jadi kita mengulang kembali nih materi mengenai pecahan. Nah, hari ini Bu Ros juga sama teman-teman akan membahas mengenai pecahan. Yang pertama adalah ini, membandingkan pecahan. Jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pecahan yang lebih kecil maupun pecahan yang lebih besar. Tujuannya supaya kita bisa mengetahui pecahan itu nilainya sama atau tidak ya. Yuk kita lihat slide selanjutnya. Sudah ada ya bangun datar berbentuk persegi panjang yang sudah dipotong-potong. Nah, Bu Ros juga sudah memegang kertas dengan ukuran persegi panjang ya teman-teman. Kita bisa lihat juga yang pertama, persegi panjangnya dibagi dua ya. Yuk kita bagi dua bersama-sama. Teman-teman juga boleh menyiapkan persegi panjang ya. Bu Ros sudah bagi menjadi dua. Nah, ada dua bagian ya teman-teman. Kemudian diarsir satunya. Berarti bagaimana pecahannya teman-teman? 1/2. Oke, kemudian Bu Ros mau potong menjadi 3 bagian. Nah, sudah ada ya teman-teman 3 bagian. 1, 2, 3. Kemudian Bu Ros mau ambil 1 nih. Berarti pecahannya seperti apa? 1/3. Nah, selanjutnya Bu Ros juga seperti pada gambar ya, mau membagi persegi panjang ini menjadi 4 bagian. Nah, sudah ada ya 4 potongnya. Kemudian 4 bagian ini Bu Ros mau ambil 1. Berarti bagaimana penulisan pecahannya? Ya, betul. 1/4. Karena 1 ini bagian dari 4. Terakhir, Bu Ros mau potong persegi panjang ini ke 6 bagian. Nah, Bu Ros sudah memiliki 6 bagiannya ya. Bu Ros mau ambil 1. Berarti 1/6. Karena 1 ini bagian dari 6. Nah, sekarang Bu Ros mau tanya nih ke teman-teman di rumah. Kira-kira 1/2 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 1/3? Ya, betul. Jawabannya 1/2 itu lebih besar daripada 1/3. Bisa dilihat juga ya teman-teman. Di sini tadi Bu Ros sudah memegang yang 2 bagian. Kemudian Bu Ros juga memegang yang 3 bagian. Kertasnya, ukuran kertasnya Bu Ros ambil 1. Ini yang dibagi 2, sedangkan ini yang dibagi 3. Ukurannya lebih kecil ya. Nah, berarti 1/2 itu lebih besar daripada 1/3. Lanjut lagi, 1/3 lebih besar atau lebih kecil dari 1/4? Nah, Bu Ros ambil lagi nih yang sudah dipotong menjadi 1/4. Kira-kira mana yang lebih besar? Ya, betul ya, yaitu 1/3 lebih besar daripada 1/4. Dan yang terakhir, Bu Ros tadi membagi ke 6 bagian. Nah, di sini bisa dibandingkan ya teman-teman, ukurannya yang 1/6 itu lebih kecil. Atau kita bisa tuliskan 1/4 lebih besar daripada 1/6. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman cara penulisannya. Kalau kita mengurutkan dari bilangan yang terbesar, maka bisa ditulis 1/2 lebih besar daripada 1/3
lebih besar daripada 1/4 lebih besar daripada 1/6. Begitupun sebaliknya ya, jika kita mengurutkan dari bilangan yang terkecil, berarti ditulisnya 1/6 lebih kecil daripada 1/4 lebih kecil daripada 1/3 lebih kecil daripada 1/2. Seperti itu teman-teman. Nah, Bu Ros juga mau kasih kuncinya nih untuk teman-teman semua. Boleh diingat ya, yaitu makin besar penyebut suatu pecahan, maka nilainya akan semakin kecil. Asalkan, nah dalam kurungnya ada ya teman-teman, asalkan pembilangnya atau angka yang di atasnya itu jumlahnya atau angkanya sama. Nah, nanti kalau teman-teman bertemu lagi dengan contoh soal yang berbeda pembilang dan beda penyebut, itu tentu ada cara yang berbeda. Di sini kalau pembilangnya sama, maka kita bisa memperhatikan penyebutnya saja, dan ada kuncinya. Semakin besar penyebutnya atau angka yang di bawah per semakin besar, maka nilainya akan semakin kecil. Begitu teman-teman. Lanjut. Nah, lalu bagaimana ya caranya kalau penyebutnya beda dan pembilangnya beda? Nah, di sini ada dua cara nih teman-teman. Yang pertama yaitu menyamakan penyebutnya. Kita bisa menyamakan penyebutnya dengan cara, di samping teman-teman di sini juga sudah ada soalnya ya, yaitu 5/3 4/5. Kira-kira 5/3 lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 4/5 ya? Yuk kita cari tahu bersama-sama caranya. Nah, di sini kita bisa menggunakan KPK nih teman-teman. 5 dan 3 itu kira-kira KPK-nya berapa ya? Nah, 3, kelipatan 3 itu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Nah, ada angka yang sama ya teman-teman, yaitu angka 15. Nah, berarti 15 itu adalah KPK dari 3 dan 5. Kita bisa gunakan 15 itu sebagai penyebut dua bilangan tersebut. Jadi 15 karena sudah ketemu KPK-nya, 15 dibagi 3 sama dengan berapa? Ya betul, yaitu 5. Kemudian 5 dikali 5 hasilnya 25. Lanjut lagi nih, 15 dibagi 5, 3. 3 dikali 4 hasilnya 12. Nah, sudah ketemu ya teman-teman, 25/15 dan satu bilangan lainnya 12/15. 25/15 lebih besar daripada 12/15. Lanjut lagi ya ke cara yang kedua, yaitu caranya dengan perkalian silang. Jadi kita menggunakan contoh soal yang sama ya, yaitu 5/3 4/5. Nah, kita kali silangkan teman-teman. 5 dikali 5, kemudian 3 dikali 4. Nah, sekarang tinggal kita kalikan saja. 5 kali 5 25, kemudian 3 dikali 5 12. Bu, penyebutnya mana? Penyebutnya kita tinggal kalikan saja 3 dikali 5, sama dengan yang tadi ya. Nah, sekarang sudah ada di layar teman-teman, 25/15 12/15. Nah, jawabannya betul ya teman-teman. 25/15 lebih besar daripada 12/15. Berarti kunci yang kedua, kalau penyebutnya sudah sama, maka kita bisa melihat pembilangnya. Semakin besar pembilangnya, maka nilainya juga akan semakin besar. Seperti itu teman-teman. Masya Allah ya, luar biasa nih ilmu kita pada hari ini. Kita nambah lagi bagaimana sih kita menyamakan suatu penyebut hingga kita bisa menentukan pecahan itu lebih besar atau lebih kecil. Luar biasa ya teman-teman. Semakin banyak kita belajar, maka semakin banyak juga ilmu yang kita dapatkan. Kalau teman-teman juga menonton video Bu Ros sebelumnya, Bu Ros juga sempat menyebutkan bahwa Allah itu akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Seperti dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yuk kita simak bersama-sama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antaramu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Wah, Masya Allah ya, luar biasa sekali. Maknanya kita harus terus semangat nih teman-teman dalam menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Sebab insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Semangat terus ya teman-teman. Bu Ros mau memberikan oleh-oleh nih untuk teman-teman yang ada di rumah, yaitu tada! Nah, di sini sudah ada berapa soal nih teman-teman? 4 ya. Nah, silahkan teman-teman tuliskan atau berikan tanda untuk nomor 1 ini lebih besar atau lebih kecil. Begitupun dengan nomor 2, 3, dan 4. Silahkan jawabannya boleh dituliskan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa tuliskan nama lengkap dan kelasnya. Bu Ros tunggu ya. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Semoga kita semua bertambah lagi ilmunya pada hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menebar manfaat. Dadah.